Oke. Nah, kita pagi ini mau bahas apa nih? Ya tentu saja bahas timnas menang. Sudah ada Bang Fenar Huta Barat, pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Fenar. Pagi Bang Fe. Selamat pagi. Satu kata untuk timnas tadi malam. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Apa yang membuat luar biasa Bang Fe? Saya pikir begini ya, penampilan di mana ada perubahan pemain yang dimainkan oleh Patrick, terutama itu ada Egy, ada Kambuaya, ada Yakub Sayuri, ini tidak mengecewakan. Dan mereka tampil sangat luar biasa menurut saya, dan bisa mengimbangi para pemain yang lain yang sudah lebih lama bermain untuk timnas. Dan saya melihat memang perubahan yang dilakukan ini walaupun memang tidak 100% ya perfect penampilan Indonesia, tetap juga masih sangat sulit untuk bisa mengalahkan China. Tapi saya pikir ada satu warna-warna yang menarik yang saya lihat memang dengan keberanian bermain tiki-taka antara Egy, Ole, di flank kanan sangat luar biasa ya. Artinya kepercayaan diri itu ada karena kita bermain sebagai tuan rumah dan kita memang perlu poin 3 dan itu mereka tampilkan. Walaupun akhirnya babak kedua kita agak sedikit kena pressure nih. Karena udah bisa masuk menit 70 itu udah agak menurun ya Tom Haye. Apalagi dengan masuknya pemain nomor 10 Cina juga sekaligus mempertajam lini depan Cina. Nah, itu perubahan yang dilakukan itu saya pikir memang sangat drastis apa yang dilakukan oleh China. Pelatih juga pintar melihat di mana sudah ada kelonggaran di sektor tengah. Nomor 10 itu sangat merubah permainan China dan sangat menekan. Jadi saya pikir ya itulah memang ya namanya sepak bola, perubahan akhirnya pergantian pemain bisa sedikit membantu kita untuk bisa tetap bertahan. Oke, tahan dulu Bang Fenat, karena kita juga punya satu narasumber lagi melalui Zoom. Ada Ayu Lydia Agustin Meok, mantan timnas wanita. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi. Ayu, best moment tadi malam buat Ayu pada bagian mana nih? Ole ngegolin sih, itu luar biasa banget buat aku. Sepakat, karena itu momen yang menentukan Indonesia bakal ada peluang lagi atau enggak untuk lolos ke Piala Dunia. Oke, Lydia sebagai mantan timnas wanita juga melihat bagaimana perjuangan timnas Indonesia malam tadi, seperti apa komentarnya? Komentarnya luar biasa karena aku lihat pelatihnya juga berani ngeluarin pemain-pemain baru untuk dikasih menit bermain tentunya. Dan aku lihat Egy, Kambuaya luar biasa memanfaatkan peluangnya untuk kita bisa mendapatkan kesempatan penalti. Itu luar biasa banget buat aku. Lydia, kalau kita lihat malam tadi Patrick Kluivert skuadnya lebih didominasi oleh pemain-pemain yang juga bermain di Liga 1 ya. Seperti apa mungkin tanggapannya sebagai timnas juga melihat adanya masa depan yang cukup cerah bagi pemain-pemain kita yang berlaga di Liga 1, Lydia? Betul banget, tapi menurut aku itu hal yang bagus untuk pemain-pemain Indonesia. Walaupun kita ada pemain naturalisasi, tapi kita bisa menunjukkan juga bahwa kualitas pemain dari Indonesia Liga 1 itu nggak kalah beda. Mereka bisa menampilkan permainan terbaiknya. Aku lihat Egy bisa bermain dengan baik kemarin, bisa tiki-taka sama Ole. Terus ada Kambuaya luar biasa banget dia mainnya kemarin. Ada Sayuri juga dia konsisten dan tanggung jawab di lini pertahanan. Iya, mungkin Bang Fenat sepakat dengan Lydia mengenai performa dari Egy? Ya saya sepakat ya, tadi kita udah di awal juga saya sampaikan itu. Ya saya juga melihat di sini menariknya adalah bagaimana Yakub Sayuri ya, dia bermain di Malut United itu biasanya bermain sebagai pemain penyerang ya. Tapi kemarin agak sedikit ditarik ke bawah menjadi wingback kiri atau juga fullback kiri, kanan maksud saya. Tapi dia menampilkan penampilan sangat luar biasa. Artinya chemistry antara Yakub, antara dengan Egy, dengan Ole ini terjalin sangat bagus. Karena serangan pertama kita di babak pertama itu dominan dari sektor kanan. Di sektor kiri nggak terlalu kelihatan, kecuali babak kedua ya. Barulah di situ kelihatan bagaimana permainannya dari Verdong dan juga Kambuaya. Ini sedikit bisa mendominasi di babak kedua. Tapi Ricky Kambuaya juga menurut catatan saya bagaimana dia cukup baik ya ketika Indonesia kehilangan bola, dia menutup pergerakan dari pemain Cina bagaimana? Betul. Nah ini menariknya ya, pemain ini mempunyai karakter bisa menyerang dan bertahan dengan sama baiknya ya. Kemarin itu kalau kita lihat, kalau dari formasi itu 3-4-2-1, kadang-kadang bisa jadi 3-4-3, di mana Kambuaya ini bermain fleksibel, bisa ke tengah, bisa bermain sebagai flank kiri, dan ini menarik ya, buat Kambuaya ini pertama juga dia bisa bermain di flank kiri. Tapi ini kaget nggak? Kalau saya ketika menonton, sepertinya Egy Maulana yang menurut saya menjadi MVP, tapi memang semua oleh Romeni. Tentunya menjadi cetak gol tunggal membawa Indonesia. Tapi kalau menurut catatan Bang Fe seperti apa? Kalau saya melihat, mungkin kita agak sedikit berbeda ya pandangannya. Kalau saya melihat justru kalau buat saya pribadi, konsistensi, kalau saya memilihnya Joe Pelupesi. Ini menarik nih. Lah ya, karena Pelupesi bermain menurut saya menjadi kunci sektor tengah. Dia bermain sangat stabil dan juga bermain sangat simpel ya. Menjadi jangkar di sektor tengah, menjadi DM nomor punggung 6 yang bisa
menjaga keseimbangan permainan. Menetralisir tapi ya. Biasanya memang kalau yang namanya pemain terbaik biasa kalau nggak mencetak gol, mungkin nunjukin skill gitu kan. Kemarin kan kalau kan pemain skill kan luar biasa ya. Betul. Jadi menurut saya siapapun itu, tapi yang penting poin 3 buat Indonesia. Ya kalau dari sorotan saya tadi malam itu Emil Audero nih. Nah, beda lagi ya. Di awal-awal itu belum terlalu nyetel nih kayaknya. Tapi kalau Andi Kumala, Emil Audero kayaknya ada sentimen pribadi kalau menurut saya nih, bukan permainan kayaknya ya. Iya, saya setuju juga. Emil juga sangat luar biasa ya, terutama di babak kedua ketika dia ada save tuh yang tendangan yang sangat bahaya itu, saya pikir itu nyaris gol ya. Tapi dia bisa menyelamatkan dengan begitu bagus sehingga akhirnya juga dia emosional ketika banyak peluang yang terjadi di gawang dia. Dan akhirnya dia meminta pelatih untuk cepat melakukan penggantian di sektor tengah. Dan menurut saya Emil tampil luar biasa ya. Artinya dia bisa menjawab tanggung jawab yang diberikan kepada dia dengan penampilan yang sangat luar biasa. Oke. Lydia ya, kita balik ke Lydia. Kalau Lydia bagaimana? Sepakat dengan Andi Kumala yang kayaknya terkesima dengan mesum pipit dari Emil Audero atau seperti apa? Ya benar, Emil awal-awal Emil benar-benar aku ngelihatnya dia agak kurang on ya. Tapi setelah dia nepis tendangan yang pojok banget itu luar biasa banget. Dia bisa menunjukkan bahwa dia juga punya kualitas untuk timnas Indonesia. Iya, Lydia kalau sebagai mantan pemain timnas juga, bagaimana Anda melihat pemilihan pemain-pemain yang dipilih oleh Patrick Kluivert ini? Menurut aku pemilihan pemainnya udah luar biasa karena kita bisa lihat pertandingan kemarin pemain-pemainnya bisa menunjukkan, dan aku juga sama kayak Bung Fernat ngelihat Pelupesi luar biasa dengan mengumpan bola. Pelupesi mainnya simple, dia bisa membaca permainan situasi dan semua pemain aku ngelihat oke. Cuman emang aku sedikit ada masukan. Mungkin untuk kita kurangnya masih di finishing. Kita banyak punya peluang tapi finishing kita masih kurang gitu. Kalau saya juga cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh Lydia yang mungkin juga melihat bagaimana peluang-peluang Indonesia di babak pertama ini terlihat kosong untuk di lini depan. Begitu ya mungkin Lydia ya? Iya betul. Cuman finishing kita masih kurang untuk pertandingan kemarin. Kita banyak sekali punya peluang. Dan kita kurang di transisi dari bertahan ke menyerang itu kita kurang memanfaatkannya, kita kurang cepat. Baik. Bang Fe melihatnya seperti apa? Saya agak setuju. Iya, saya setuju ya kalau memang dikatakan finishing. Tapi ini dalam sepak bola ya. Bagaimanapun setiap peluang itu tidak selalu bisa menjadikan gol. Kita lihat di babak pertama juga ada peluang dari Ole, dapat bola terupas dari Tom Haye, dia cut inside, placing kaki kiri. Ini memang agak sedikit lemah. Tapi paling tidak momen itu memang dia dapatkan untuk berusaha mencetak gol. Tapi namanya sepak bola ya. Apapun itu, saya setuju. Yang namanya finishing, memang harus bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Tapi dengan positioning kiper yang tepat, yang bagus, kadang-kadang juga bisa mementahkan peluang kita. Bahkan di babak kedua, kalau menurut saya, yang sangat-sangat benar-benar bisa menjadi peluang terbaik itu pada saat Beckham main. Dia memberikan umpan kepada Kevin Dix ya, melakukan placing, itu pun masih diblok. Artinya memang betul ya, setiap orang mempunyai momentum untuk bisa mencetak gol, tapi juga kesigapan kiper biasanya penempatan sangat bagus. Kadang-kadang sulit juga kita bisa mencetak gol. Jadi ya, walaupun bagaimana kita tetap mendapatkan poin dengan penalti, itu udah maksimal menurut saya. Iya, berbicara mengenai Kevin Dix dan Beckham Putra yang masuk di menit-menit terakhir itu nanti dampaknya seperti apa kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha. Ya, kami akan langsung ajak Anda melanjutkan perbincangan kami, Bung Fernat. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Patrick Kluivert berani sekali melakukan perjudian untuk menurunkan banyaknya pemain Liga 1 di starting lineup. Seperti apa kemudian yang membuat Patrick Kluivert begitu berani untuk memainkannya? Begitu pede malah ya. Saya pikir ini menarik ya, pertanyaan menarik karena kalau kita memang persiapan di pertandingan sebelum melawan China ini kan kita punya waktu yang cukup lama ya. Mungkin hampir 2 pekan. Artinya di sini Patrick itu mungkin bisa melihat secara keseluruhan nih kemampuan dari setiap pemain. Karena kan memang ada simulasi ya. Tim A lawan tim B pada saat itu dan juga di Bali ya TC-nya ya. Dan juga kita tahu juga kabarnya memang Stefano juga mencetak hat-trick malah 3 gol. Dan di situ mungkin dia bisa melihat penampilan Beckham, terus Stefano, terus juga Yakup Sayuri ternyata mumpuni untuk bisa digabungkan dengan pemain yang lain. Dan akhirnya kita lihat dengan keberanian itu ternyata mereka juga mampu untuk bisa mengimbangi, malah chemistry lebih dapat gitu. Dan ini saya setuju ya, karena kalau misalnya kita tahu sebelum-sebelumnya hanya bertemu 2 kali 3 kali bertanding. Jadi mungkin perjudian ini yang tidak bisa diambil oleh
Patrick Kluivert ya. Berarti sudah bisa dikenali ya karena Betul. sudah cukup lama. Dan yang paling penting lagi ketika pemain ini diberikan kesempatan semua bisa tampil bagus. Terutama juga Beckham tuh. Babak kedua. Betul sekali, Beckham juga cukup luar biasa bermain 20 menit ya. 20 menit tapi lah. berlari terus, peluang, assist juga dicetak. Dan menariknya adalah ketika pada saat memang sudah ada terjadi penurunan stamina dari para pemain China, terutama pemain belakang, Beckham muncul dengan kelincahannya. Ini menurut saya agak sedikit merepotkan. Jadi banyak ancaman ya ke Cina. Tembok Cina rubuh langsung ya kalau. Berapa kali kan Beckham juga harus dihajar. Memang pemain-pemain mungil itu emang ngeselin. Ngeselin begitu. Kita minta pendapat dari Lydia. Lydia, Anda melihat bagaimana nih pas masuknya Beckham Putra dan juga Kevin Dix? Kayak itu Indonesia pada bertanya-tanya Beckham bakalan dapat kesempatan apa enggak, dan pada waktu Beckham dimainkan, kita bisa lihat kualitas Beckham. Dia punya speed, dia punya kecepatan, kelincahan yang bisa menambah peluang walaupun belum sempurna. Itu menurut aku hal yang bagus sih. Aku ngelihat Beckham luar biasa. Oke, kalau menurut catatan Lydia sendiri dari permainan malam tadi untuk pemain-pemain kita, sebenarnya siapa yang kemudian bermain sangat baik menurut Lydia? Aku masih melihat Pelupesi pemain yang baik ya, karena dia pemain motor atau mesin dari permainan sepak bola timnas kemarin. Baik, Pelupesi. Kalau Bang Fernand sepakat nggak Pelupesi ini motor atau mesinnya tadi dibilang Lydia? Tadi kita udah bahas ya. Betul. Memang yang dipilih jadi man of the match memang si Ole. Tapi kalau saya pandangan saya sendiri memang dari 2 pertandingan Pelupesi sangat konsisten. Menjadi sentral di tengah dan penampilan luar biasa. Tapi kalau kita melihat bagaimana penampilan Tiki Taka tadi kalau menurut Bang Fe, bagaimana trio macan begitu di depan ya. Apakah ini ada kemungkinan posisinya Marcelino bisa saja tergeser? Kalau saya bilang begini ya, ini kembali kepada kebutuhan tim ya, kebutuhan strategi dari pelatih juga ya. Siapapun memang harus bisa diberikan kesempatan. Tapi paling tidak Egy ini udah bisa menjadi apa ya? Ini bukan kompetitor ya, saingan nih buat Marcelino. Supaya Marcelino juga bisa meningkatkan dia punya kemampuan untuk apa? Persaingan sehat dalam tim. Dan itu perlu ya dalam tim karena siapapun yang dimainkan pasti ingin memberikan yang terbaik. Dan Egy kemarin tampil luar biasa. Luar biasa. Tapi jangan lupa, chemistry Ole dan juga Marcelino selama bermain di klub besutan Panin ya. Betul. Oxford United juga cukup baik, Bang Fe. Betul, setuju ya. Mereka udah dapat chemistry, tapi yang menarik sekarang ini adalah bukan kita melihat 1-2 orang saja yang bisa berpenampilan bersamaan lah. Artinya siapapun yang dimainkan harus bisa menjalin hubungan permainan yang sangat baik seperti Egy. Dan yang menarik lagi saya berharap itu kalau tadinya main lebih banyak menitnya Beckham, lebih menarik nih. Ada Beckham. David Beckham dengan Ole Gunnar Solskjaer depan. Ini plesetan aja ya. Ini timnas Indonesia rasa Manchester United. Ada Ole Beckham ya kan. Kalau Bang Fener lihat tadi malam kan juga di awal-awal sepertinya nih Cina lama banget nih terpancing buat keluar dari kandang musuh. Itu kenapa kira-kira? Kalau saya melihat begini ya, kalau China ini kemarin tuh kalau saya bilang tidak juga bermain defense total ya. Malah mereka juga menyerang sangat percaya diri ya. Bahkan banyak juga peluang di babak pertama. Kalau saya melihat memang mereka juga perlu poin 3. Perlu poin kemenangan untuk bisa menjaga masuk ke peringkat keempat. Tapi nyatanya Indonesia pertahanan cukup bagus. Dan 3 center back kita ini sangat luar biasa ya. Justin Hapner, Rido dan juga Itzes, terutama Hapner. Di babak kedua, bola-bola cross ke tiang jauh itu dia selalu menang bola heading dan sangat luar biasa penampilannya. Kayaknya ada perbaikan yang cukup signifikan ya ketika sepakan bola-bola mati dari Cina juga berhasil dimentahkan hampir betul sekali seluruhnya. Iya, di mana komunikasinya terjalin dengan begitu bagus dan kalau saya lihat kesalahan-kesalahan ketika pada saat kita main di China ini semua bisa tertutupi ya. Walaupun belum 100% penampilannya bagus. Nah, kita lihat bagaimana penampilan pada saat di China, 2 gol China itu kita kalah dari transisi. Positif negatif, kita kecolongan. Tapi kemarin transisi kita di mana ada Verdong dan juga ada Jakob yang sangat luar biasa ya naik turun. Dan akhirnya kita rapat di pertahanan. Tapi cukup menarik bagaimana kemudian Indonesia juga sebenarnya sempat melakukan pancingan-pancingan dengan menarik pemain Cina untuk maju begitu ya dengan memainkan bola ke arah belakang. Tapi sepertinya pemain Cina juga cukup sabar. Cukup menahan ya. Mereka tidak mau terburu-buru. Dan ini memang strategi ya. Kalau saya melihatnya memang kenapa mereka tidak mau terburu-buru. Mereka tahu mungkin kalau mereka melakukan apa, mereka menyerang, mereka melakukan pressure, pasti itu menjadi bumerang buat mereka. Karena kita punya pemain dari flank sangat cepat. Ya, jadi mereka agak sedikit menahan memang. Suasana gimana tapi nonton kemarin di GBK? Luar biasa ya. Paling tidak
kita punya RI1 happy lah. Oh, Kita bisa iya, dapat iya, betul. loncat-loncat. Ya kan? Iya, itu yang paling Katanya penting. juga ada ini kumandang takbir ya sebelum pertandingan ya. Betul. Betul. Bahkan Karena dalam kan bertepatan malam betul. takbiran. Iya, betul. Bahkan pada saat lagi momen bermain pun juga banyak takbir itu yang keluar ya. Dan Baik. semua penonton melakukan takbir di sana. Oke, kita kembali ke Lydia. Lydia, kalau melihat soliditas permainan tadi malam, optimis nggak nih kita di pertandingan selanjutnya lawan Jepang seperti apa, Lydia, harapannya? Kalau untuk lawan Jepang aku tetap optimis, tapi masih banyak hal yang harus dibenahi dari timnas. Kita Apa aja harus itu? konsisten, kita harus solid dari lini belakang, harus mulai komunikasi yang bagus dari lini tengah dan lini penyerangan, semuanya harus kompak. Karena Jepang, kita bisa lihat kualitas permainan Jepang, pemain-pemainnya juga salah satu tim yang sangat kuat. Jadi kita juga harus mempersiapkannya dengan baik. Kalau suasana nobar di sana bagaimana Lydia semalam? Seru nggak? Wah, di sini mah kita nonton sendiri aja. Waduh, sendiri, teriak-teriak sendiri. Mungkin Bang Phil mau nemenin kan Tapi nemenin seru-seru. Lydia. Boleh, tapi kayak tiket kembali masih mahal. Oke, tapi selama Seru-seru. timnas TC di sana pernah nggak Lydia datang menyaksikan langsung di sana begitu? Oh, belum pernah. Oke. Karena menurut aku latihan itu waktu yang sangat berharga ya. Jadi kita nggak perlu ngejar-ngejar. Wah, Berarti ini untuk jangan melihat. diganggu ya. Kita lihat di atlet TV banget. aja. Iya, ini atlet banget yang ngomong, latihan tidak boleh diganggu begitu ya. Oke, kita kembali ke Bang Fenat. Bang Iya, Fenat, nanti berikutnya kan kita mau lawan Jepang nih. Kalau kata Lydia masih banyak yang harus dibenahi. Iya, setuju. Apa aja nih yang harus dibenahi? Iya, kalau kita tadi kata Lydia kan kita harus optimis, tapi juga harus realistis ya. Karena kita bermain di Jepang. Jepang ini tim lapis 2-nya pun juga yang diturunkan ini juga berbahaya. Kemarin mereka kalah memang di Australia, itu juga di last minute. Saya juga nonton kebetulan. Dan ini menurut saya juga mereka memegang ball possession luar biasa. Layaknya seperti dia bermain sebagai tim tuan rumah. Malah itu dikurung habis-habisan, kena counter, akhirnya ada gol. Tapi saya pikir kita bermain di kandang mereka tetap menjaga pride. Walaupun sudah lolos dengan mungkin tim kedua yang akan tampil, tapi tidak akan begitu gampang Indonesia bisa menang. Perlu ngotot nggak tim Indonesia? Kalau menurut catatan Bang Fe? Kalau menurut saya kita udah lolos ke Babak playoff. babak keempat Iya, ya. Cuman keempat. saya pikir bagaimanapun kita harus perlu poin juga. Iya. Ya, kita perlu poin juga paling tidak untuk bisa meningkatkan percaya diri para pemain, dan kita juga harus melihat nanti hasil terakhir juga kan Arab akan main dengan Australia kan. Iya, betul. Kalau mungkin kita bisa menang ya peringkat 3 atau 4 sama aja. Iya. Kita pasti harus lolos ke putaran keempat. Putaran keempat. Nah, tinggal bertemu siapanya nanti, ini mungkin yang menarik untuk dibicarakan. Nah, dengan permainan tadi malam kita melihat berarti Patrick Kluivert sudah punya banyak pilihan komposisi pemain. Menurut Bang Betul. Fenat untuk melawan Jepang nanti apakah mempertahankan komposisi sebelumnya kembali lagi atau sudah perlu variasi seperti tadi malam? Betul, kembali masalah strategi ya. Karena kan setiap pelatih kan pasti kan akan kontra strategi dengan tim Jepangnya ya. Siapa pemain yang akan cocok dimainkan, terutama ya kita tahu Martin Paes udah bisa kembali main, Marcelino udah bisa kembali main, ya kan, Sandy karena Walsh juga udah ya. lolos dari akumulasi. Sandy Walsh juga mungkin kalau memang Masih udah sembuh ya. sembuh. Nah, kita berharap siapapun yang dimainkan semuanya bisa menjalankan instruksi dan juga menjalankan strategi dengan baik. PR baru berarti untuk Patrick Kluivert ya, dengan Betul. komposisi skuad yang banyak pilihan jadi PR juga dong. Iya, Dia malah lebih bingung ntar menarik ya. menurut saya. Semuanya Oke. bagus. Menurut saya semakin menarik ya, karena apa? Dia punya opsi banyak untuk bisa memainkan pemain. Iya. Dengan bermain strategi apapun, dia bisa tahu siapa yang cocok di strategi itu. Gitu. Baik, kita ke Lydia mungkin terakhir, bagaimana harapannya untuk timnas Indonesia bermain ke Jepang? Tentunya juga punya babak selanjutnya ya untuk di kualifikasi Piala Dunia. Seperti apa Lydia harapannya? Kita sebagai supporter pasti kita berharap yang terbaik, tapi Iya. ini bukan soal menang, tapi soal kita percaya bahwa timnas bisa tumbuh dan bisa berkembang, bisa maju, dan semoga timnas juga bisa menghasilkan yang terbaik nanti lawan Jepang. Waduh, bijak sekali Lydia ini. Atlet Karena loh yang ngomong Iya, ini. atlet nih. Jadi dia paham bagaimana harus menghadapi sebuah laga dan Iya. menyikapi sebuah laga. Baik, terima kasih Lydia. Terima sudah kasih bergabung Lydia di Apa Kabar sudah Indonesia bergabung Pagi. sama kami. Terima Dan kasih juga Bang Fena. Bang Fe, terima kasih evaluasinya yang begitu mantap, begitu rambutnya juga aduh hari ini mentereng sekali. Dan pemirsa, perbincangan kami dengan Bang Fe dan juga Lydia tentunya sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha 1446 Hijriah. Saya Filbus Yonaso. Saya Andi Kumala. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama dengan keluarga. Sampai jumpa. Sampai jumpa.